Dulu kita mengenal dan pasti tahu COVID-19. Kita sudah vaksin, kemudian angka penurunan sudah terlihat. Kemudian datang lagi yang baru. Apa itu? Yaitu virus atau penyakit hepatitis akut misterius. Sejak berita wabah penyakit tentang hepatitis akut dengan etiologinya tidak diketahui, sementara adenovirus adalah hipotesis atau dugaan sementara yang mungkin terjadi. Kemudian penyelidikan ini sedang berlangsung di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Para ahli dunia sedang menyelidiki termasuk di Indonesia. Sebagian ditemukan karena adanya adenovirus 41 atau adenovirus 41. Apa sih adenovirus 41? Virus adenovirus 41 adalah salah satu penyebab penyakit hepatitis akut misterius yang mematikan banyak anak-anak di dunia. Penyebarannya yaitu lewat percikan halus liur di udara. Kemudian yang dikeluarkan saat orang-orang kemungkinan itu batuk dan juga bersin. Pada tanggal 21 April tahun 2022, setidaknya ada 169 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui asalnya telah dilaporkan dari 11 negara di wilayah Eropa dan juga salah satu di wilayah Amerika. Kemudian kasusnya anak kecil telah muntah selama berhari-hari dan sekarang berada di rumah sakit dengan mata menguning dan hati yang meradang parah. Kemudian diberitakan ada sebuah kasus nih bre. Satu anak yang berusia 1 bulan hingga 16 tahun, sekitarnya itu 17 anak, 10% membutuhkan transplantasi hati. Setidaknya 1 kematian telah dilaporkan pada tanggal 21 April 2022. Kasus yang teridentifikasi adalah hepatitis akut atau peradangan hati dengan peningkatan enzim. Apa sih fungsi enzim itu sendiri? Fungsi enzim itu berperan metabolisme asam amino. Sebagian besar kasus tidak mengalami demam. Virus umum yang menyebabkan hepatitis biasanya kan virus hepatitis A, B, C, dan D, dan E. Tetapi ini belum terdeteksi dalam kasus ini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tertular hepatitis akut misterius ini. Di antaranya, yaitu menjaga kebersihan sanitasi ini, bre. Upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalkan, menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan. Kemudian, kebersihan makanan dan minuman harus dijaga. Yang terpenting, membawa alat makan pribadi itu yang sangat-sangat penting.